di Dian TV Channel bersama saya, Dian Amartiwi. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang perbandingan berbalik nilai yang sebelumnya minggu lalu Ibu sempat menjelaskan tentang perbandingan senilai dan debit. Perbandingan berbalik nilai. Definisi dari perbandingan berbalik nilai sendiri, perbandingan berbalik nilai itu perbandingan yang memberikan relasi antara dua besaran yang jika salah satu besaran diperbesar, maka besaran lainnya akan diperkecil. Dan sebaliknya, jika besaran yang satu dikali dengan suatu bilangan, maka besaran yang lainnya dibagi dengan bilangan tersebut. Berikut contoh persamaan dari perbandingan berbalik nilai. Kita lihat di sini ya. Di sini ada A1 per A2 berbanding B2 per B1. Nah, kalau perbandingan senilai, yang atas B1 per B2. Tetapi kalau perbandingan berbalik, nah di sini B2 per B1. Apa sih B2 B1? Kita lihat nih ya. Contoh dari persamaan berbalik nilai sendiri. Nah, ini persamaannya. Kita coba nih perkalian silangnya sih seperti biasa ya, cara pengerjaannya sama seperti pengerjaan perbandingan senilai. Kalau A1 dikali dengan B1, maka A1 dikali B1 berbanding A2 dikali B2. A2 dikali B2. Artinya kalau kita mencari A1 ya sama dengan A2 dikali B2, baru nih pindah ruasnya yang bawah berarti dibagi B1. Untuk berikutnya mari kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini contoh soal dari perbandingan berbalik nilai. Sebelum ke contoh soal, kita lihat deskripsinya dulu ya. Jika suatu pekerjaan dikerjakan oleh satu orang, memerlukan waktu 6 jam. Tetapi jika dikerjakan oleh 3 orang, memerlukan waktu hanya 2 jam. Nah, bentuk pernyataan disebut perbandingan berbalik nilai. Begitu juga jika ke sekolah berjalan kaki, tentu waktunya akan lebih lama jika kita ke sekolah dengan naik sepeda. Di sini terjadi perbandingan berbalik nilai antara waktu dan kecepatan. Ingat ya, perbandingan berbalik nilai ini di sini antara waktu dengan kecepatan. Oke, lebih jelasnya kita lihat di contoh soal yang dibahas kali ini. Contoh soal pertama. Kita lihat. Sebelumnya kita lihat contoh soalnya, tapi Ibu kita lihat sendiri ya. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 12 orang dalam 15 hari. Karena suatu hal, pekerjaan harus selesai dalam 9 hari. Banyak pekerja tambahan. Nah, di sini diingat di garis bawahi. Di sini di garis bawahinya adalah tambahan ya. Nah, opsinya apa saja sih? Yang pertama 8 orang, yang kedua 12 orang, yang ketiga ada 20 orang, ataupun ada 76 orang. Kita lihat ya. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 12 orang. Berarti di sini perbandingannya adalah, boleh kita tulis nih. Di sini perbandingannya adalah pekerja ya. Nah, di sini perbandingannya adalah hari. Di slide selanjutnya Ibu akan bahas di PowerPoint sendiri. Ini Ibu akan bahas coret-coretannya dulu ya. Nah, kita kalau misalkan ada soal cerita seperti ini, cara bacanya per kalimat nih, biar kita lihat tahu perbandingannya. Pekerja diselesaikan oleh 12 orang, berarti letaknya di sini 12 orang. Dalam waktu, nah tulis lagi nih 15 hari. Nah, pernyataan lagi. Karena suatu hal, pekerjaan harus selesai dalam waktu 9 hari, berarti 9 harinya letaknya di sini ya, 9 hari. Nah, pertanyaannya, berapa banyak pekerja tambahan
supaya pekerjaan itu selesai tepat waktu. Berarti di sini X. Tapi ingat ini tambahan. Tapi sebelum kita tahu ini tambahannya, kita tahu banyak pekerjaannya dulu. Oke ya. Pekerja hari. Nah, kita lihat dulu nih yang sudah terisi nih harinya. 15 ke 9 itu apa tanda panahnya? Berarti turun ya. Kita lihat di perbandingan kemarin. Nah, baru kalau kita mau mengisi seperti ini, kita kan nggak tahu nih mau besar atau mau lebih kurang dari 12. Tapi kita lihat dulu pernyataannya nih. 12 pekerja 15 hari. Logikanya kalau harinya semakin sedikit 9 hari berarti pekerjaannya semakin meningkat. Kalau pekerjaan semakin meningkat berarti lebih besar dari 12 kan? Berarti tanda panahnya ke atas. Nah, ini dinamakan perbandingan berbalik nilai. Lain halnya dengan kemarin ya, perbandingan senilai, tanda panahnya searah sama. Oke, baru kita tuliskan di sini. Boleh ya? Tulis di sini deh perbandingannya. Ini 12 per X berbanding 15 per 9. Bukan 15 per 9. Tetapi harus dibalik nih. 12 per X berbanding 9 per 15. Yang dibalik apanya, Bu? Misalkan ada pertanyaan seperti itu ya. Yang dibalik boleh salah satu di ruas kanan atau ruas kirinya. Baru kita kali silang. 9 kali X, 9X. Berbanding 12 kali 15. Nah, X-nya berarti gimana X-nya? Sama dengan 12 dikali 15 per 9. Baru kita sederhanain. Nah, yang kira-kira disederhanain mana nih? Ini bagi 3 dapat berapa? Bagi 3 dapat 4 ya. Yang ini dibagi 3 dapat berapa? Dapat 3 dong. Yang ini coret nih bagi 3 habis kan ya. 15 bagi 3 berapa? Dapat 5. Berarti X-nya berarti berapa? 5 kali 4? 20. Ini total pekerjanya 20. Tetapi pertanyaannya adalah berapa banyak pekerja tambahan? Berarti tambahannya atau biasa disebut T ya. Tambahannya tulis 20. Tadinya ada berapa pekerja? 12. 20 dikurang 12 saja. Berarti tambahannya adalah 8. Tambahannya 8. Ingat-ingat nih. Tambahannya adalah 8 ya. Ini Ibu tulis di atas lagi karena ini ketutup nih. 8 ya. Jadi tambahannya adalah 8 orang. Berarti jawabannya adalah yang A. Lebih jelasnya kita lihat di slide berikutnya. Nih pembahasannya. Kalau secara PowerPoint-nya ya. Tadi kan 12 kali 15 180 ya. Kemudian untuk 9 hari berapa banyak pekerja. Nah, itu 180 bagi 9 aja. Hasil totalnya 20 orang. Tapi yang ditanyakan adalah tambahannya. Berapa tambahannya? Jadi 20 dikurang 12 orang. Hasilnya adalah 8 orang. Itu ya. Kemudian kita lihat di contoh kedua. Sebuah pekerja dapat diselesaikan dalam waktu 16 hari oleh 5 orang pekerja. Nah, kita lihat tuh ya. Kalau seandainya pekerja itu masuknya ke ya, agar pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 10 hari. Nah, ini nih. Pilihannya opsi pertama 2 orang, 3 orang, 6 orang, ataupun 8 orang. Kita lihat sama seperti pengerjaan yang sebelumnya. Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 16 hari. Berarti di sini dia boleh tulisnya di sini lama waktu. Nah, di sini boleh tulisannya waktu. Di sini tulisannya pekerja. Nah, kita tulis ya. Kita terjemahkan kalimat matematika ini menjadi sebuah kalimat yang sederhana dalam caranya. Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 16 hari, hitungan hari ya. 16 hari
oleh 5 orang pekerja. Berarti di sini 5. Agar pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 10 hari, berarti di sini hari kan? Ini dalam waktu hari ya. Ingat di sini adalah tulisannya hari. 10 hari, maka diperlukan tambahan pekerja berapa banyak? Ingat di sini nih tulisannya nih. Tambahan. Tetapi jikalau ada pertanyaan berapa banyak pekerja dalam waktu 10 hari, ya sudah, kali silang setelah dibalik selalu hasilnya. Jadi tidak usah mencari selisihnya. Kalau ini kan berarti ada 2 pangkah ya. 16 ke 10. Ini apa tanda panahnya? Menurun. Artinya semakin kecil. Baru kita terjemahkan di soal sini. Dalam waktu 16 hari pekerjanya 5 orang. Nah, kalau waktunya semakin sedikit 10, berarti pekerjaannya semakin tambah dong. Nah, semakin tambah. Baru kita selesaikan nih. Boleh kita langsung balik. 16 per 10 berbanding. Nah, harusnya kan ini 5 per X. Ya tidak. Harusnya 5 per X. Boleh deh ditulis dulu deh biar tidak bingung 5 per X. Karena ini adalah berbalik. Ini berbalik ya. Berbalik nilai. Berarti salah satu ruas dibalik 16 per 10 berbanding X per 5. Baru kita kali silang. 10X, 10 kali X ya. Ingat nih X-nya berarti di ruas kiri. 16 dikali 5. Maka X-nya itu berarti berapa pekerja secara keseluruhan dalam waktu 10 hari. 16 dikali 5 dibagi 10. Maka X-nya berapa di sini? Ini X total ya, total dalam waktu 10 hari. Ini bagi 5 habis ya. Yang 10 bagi 5 berapa? 2. 16 dibagi 2. Berapa hasilnya di sini? 8. Nah, tapi ini secara keseluruhan. Berarti 8 pekerja. Nah, ingat, pertanyaan di sini adalah tambahan. Maka tambahan pekerja yang mau diambil tambahannya totalnya kan 8. Tadinya mula-mula pekerja ada 5. 8 dikurang 5. Hasilnya berarti adalah 3 orang. Gitu. Berarti jawabannya adalah yang B. Lanjut di slide. Ini pembahasannya secara PowerPoint. Nah, total pekerjaan 16 dikali 5 sama dengan 80. 10 hari, maka di sini X pekerja. Nah, X-nya di sini 16 kali 5, baru dibagi 10. Baru 80 bagi 10. Hasilnya 8 orang. Nah, diingat tambahan pekerjanya berapa? 8 orang dikurang 5 orang. Hasilnya adalah 3 orang. Itu ya. Contoh berikutnya. Contoh ke-3. Makanan yang disediakan pengusaha ternak cukup untuk 20 ekor sapi selama 30 hari jika sapi dijual 5 ekor. Maka persediaan makanan untuk ternak sapi yang sisa cukup untuk makanan sapi selama 25 hari, 35 hari, atau 40 hari, bahkan atau mungkin 50 hari. Nah, berarti kita cari perbandingannya. Perbandingannya di sini makanan disediakan pengusaha ternak 20 ekor sapi, berarti di sini anggaplah di sini ekor sapinya ya. Artinya banyak sapinya. Ekor sapinya. Nah, di sini lama waktunya, waktu di dalam hitungan hari ya. Baru kita lihat. Makanan yang disediakan pengusaha cukup untuk 20 ekor sapi. 20 di sini. Selama 30 hari. Waktunya 30 hari. Jika sapi dijual 5 ekor, nah tadi mula-mula berapa? Mula-mula ada 20. Kan dia dijual ya. Dijual 5. Berarti sisa berapa?
Sisanya berapa? 20 dikurang 5. Berarti sisanya berapa? 15. Jadi sebenarnya cara dari perbandingan senilai, berbalik nilai itu saja. Cuman mungkin bedanya di variasi soal dari perbandingan berbalik nilai ataupun senilai. Entah itu tambahan ataupun bisa jadi mungkin kayak gini nih, sapi dijual 5 ekor, berarti sisa 15 ekor sapi. Berarti pertanyaannya apa? Maka persediaan makanan untuk ternak sapi yang sisa cukup untuk makanan sapi selama X hari berapa hari? Kita lihat tanda panahnya. Supaya apa sih tanda panah ini buat apa sih Bu? Dari tadi kok kita ngomongin tanda panah, karena setiap nanti ada soal, di soal itu tidak ada keterangan apakah itu senilai ataukah itu berbalik nilai. Jadi salah satu alternatif penyelesaiannya adalah kalian harus tahu apakah ini soal perbandingan senilai atau berbalik nilai dengan cara alternatif sumber ini. 20 ke 15 ini apa sih? Menurun atau tidak? Dia menurun ya, berarti tanda panahnya adalah ke bawah. Nah, kita bahas nih untuk mengisi X ini apakah dia tanda panah ke atas? Kita lihat nih. 20 ekor sapi waktunya 30. Berarti semakin sedikit ekor sapinya 15 ya, buah sapi 15 buah sapi, maka waktu yang dihabiskan untuk menghabiskan makanan sapi itu semakin banyak atau semakin sedikit? Semakin banyak kan? Semakin banyak, semakin lama habisnya tuh makanan, ya enggak? Nah, baru nih kita anggap ini jadi perbandingan berbalik nilai. 20 per 15 berbanding, harusnya kan gini kan, 30 per X. Karena dia berbalik, berarti ini diputar saja. Jadi 20 per 15 berbanding X per 30. Kali silang. 15 X sama dengan 20 dikali 30. Maka X-nya sama dengan 20 dikali 30 dibagi 15. Berarti X-nya berapa di sini? Kita coret, bagi 5 dapat 3. Bagi 5 dapat 4. Dibagi 3 habis. Dibagi 3 dapat 10 ya. Dibagi 3 dapat 10. Berarti 4 kali 10. 40. Artinya 15 ekor sapi menghabiskan makanan dalam waktu 40 hari. Logikanya benar ya. Kan semakin lama habisnya. Berikut pernyataan Ibu. Ya, pembahasan ini ya secara PowerPoint-nya total makanan 20 dikali 30. Nah, sama dengan 600. 15 ekor sapi X hari. Jadi 20 kali 30. Nanti dibagi 15. 600 dibagi 15. Dapatnya adalah 40. Jadi, makanan cukup untuk 40 hari. Jadi, artinya kesimpulannya, mau itu perbandingan senilai, mau itu perbandingan berbalik nilai, caranya sama. Tapi yang membedakan adalah alternatif dalam membaca, apalagi dalam soal cerita. Nah, itu saja dari Ibu. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kalian komen, like, and subscribe channel ini supaya Ibu lebih aktif lagi untuk mengupdate video-video selanjutnya.